Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita dalam ibadah minggu hari ini diambil dari Mazmur pasal 89 ayat 15 sampai ayat 18. Kita yang membawa Alkitab, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan secara responsoria. Mazmur 89 mulai ayat 15 sampai ayat 19. Mulai ayat 15 sampai ayat 19. Firman Tuhan ayat yang pertama, ayat 15. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilanmu mereka bermegah. Kita sama-sama membaca. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih untuk kita semuanya. Yang menjadi topik minggu kita dalam ibadah minggu hari ini, hidup dalam kesetiaan dan kasih setia Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan makanguluhon hati goran dohot asiniroha ni debata. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kepada kita ditanyakan apa yang harus saudara lakukan hari ini, kira-kira apa yang menjadi jawaban kita? Tentu penekanan kita akan terarah kepada kata harus dalam pertanyaan itu. Apa yang harus saudara lakukan hari ini? Jika pertanyaan yang sama dialamatkan kepada pemazmur yang menulis pasal 89 ini, apa yang akan saudara lakukan hari ini? Pemazmur dengan pasti dan dengan yakin akan menjawab, hari ini saya harus menyembah Yahweh. Itu yang harus. Hari ini saya harus memuji Yahweh. Hari ini saya harus memberikan pemujaan kepada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa? Itu yang harus dilakukan oleh pemazmur. Pemazmur akan menjawab, karena Yahweh memang pantas mendapatkan pemujaan hari ini dariku. Dia pantas, Bapak Ibu, untuk menerima peribadahan dari kita semua. Mazmur pasal 89 ini adalah the psalm of worship. Ini adalah mazmur penyembahan. Sehingga untuk memahami beberapa ayat yang sampai kepada kita pada hari Minggu ini, itu tidak bisa terlepas dari penyembahan. Karena ini adalah mazmur penyembahan sendiri. Sehubungan dengan itu, Bapak Ibu saudara terkasih, jika sampai sekarang kita masih saja kekurangan alasan-alasan kenapa saya harus beribadah minggu. Kalau sampai sekarang kita masih kekurangan alasan-alasan kenapa saya harus beribadah partangyangan. Bagi kaum bapak dan kaum ibu, kalau sampai sekarang kita masih kekurangan alasan kenapa saya harus beribadah dalam PHD, bacalah Mazmur pasal 89 ini. Dalam satu Mazmur ini kita bisa menemukan di sana bertonton alasan kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Artinya banyak sekali alasan. Banyak sekali alasan kita harus melakukan itu. Melakukan apa? Ibadah minggu, pertanyaan lungguk, PHD. Kita harus, ya Bapak Ibu saudara terkasih, kita harus melakukannya.
Karenanya saya akan menjelaskan kepada kita firman Tuhan yang sampai pada kita di minggu ini. Dan pada bagian akhir dari penjelasan saya nanti, saya akan menyampaikan poin-poin pentingnya untuk kita semuanya. Mari kita mulai dari ayat yang pertama, yaitu ayat 15. Firman Tuhan dalam ayat 15 mengatakan kepada kita, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dikatakan dalam ayat atau bagian yang pertama ini righteousness and justice. Ya, itu paralel dengan grace and truth. Dikatakan dalam bagian yang pertama ini kebenaran dan keadilan itu paralel dengan grace, anugerah, dan juga the truth, kebenaran itu sendiri. Apa yang mau diungkapkan kepada kita melalui bagian yang pertama ini, inilah pesannya. Tuhan mau kita mengingat. Saya secara pribadi yakin kita semua sudah tahu ini. Tetapi ini perlu diulang kepada kita di minggu ini. Sehingga saya katakan kepada kita, Tuhan mau kita semua mengingat apa yang perlu kita ingat. Tuhan mau kita mengingat, tanpa anugerah dari Tuhan tidak ada kebenaran. Saya akan ulangi bagian ini. Tanpa anugerah dari Tuhan, kita tidak bisa benar di hadapan Tuhan. Tidak ada kebenaran tanpa keadilan. Bapak Ibu, kita tahu apa itu keadilan. Keadilan adalah ketika saya berdosa, saya dihukum, itu keadilan. Siapapun yang berdosa harus dihukum. Apa hukumannya? Kematian. Itu keadilan. Tanpa kebenaran, tanpa keadilan tidak ada kebenaran. Sekarang, apa itu salib? Kita belajar dalam Alkitab kita, salib itu adalah keadilan dari Tuhan. Salib itulah yang mengajarkan kepada kita setiap orang yang berdosa harus mati. Pertanyaannya, apakah kita mati? Tidak. Siapa yang mati? Tuhan yang mati untuk kita. Keadilan Tuhan berjalan. Keadilan Tuhan nyata. Tetapi dalam salib kita tidak hanya melihat keadilan. Di dalam salib kita juga melihat anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan. Harusnya kita yang mati di sana. Karena kita yang berdosa, bukan Yesus. Tetapi kita tidak mati, kita diselamatkan karena apa? Kasih karunia Tuhan. Di dalam salib ada keadilan Tuhan, di dalam salib ada kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kebenaran, keadilan, kasih setia Tuhan, itulah dasar, pondasi dari tahta Tuhan kita. Ini kebenaran yang diungkapkan kepada kita. Dalam bagian yang pertama ayat 15 tadi. Kemudian dikatakan dalam ayat 15 itu tahta. Ini menarik istilah tahta dalam ayat ini. Kenapa? Karena tahta ini menunjuk kepada pemerintahan Tuhan di dalam kerajaannya. Tahta itu simbol pemerintahan Tuhan di dalam kerajaan Tuhan. Dan dalam pemerintahan Tuhan itu, Tuhan tidak butuh pembenaran. Yang butuh pembenaran itu kita. Gak bisa kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan kalau kita belum dibenarkan. Sebaliknya, Tuhan tidak butuh pembenaran. Kenapa? Karena Tuhan sendiri adalah kebenaran itu. Selamanya kekal Tuhan itu benar. Selamanya dan kekal, tanpa anugerah Tuhan kita tidak pernah benar. Selamanya dan kekal, kita gak pernah benar. Itu beda kita dengan Tuhan. Jadi lihatlah apa yang menjadi landasan Tuhan. Keadilan, kebenaran, kasih karunia. Apa landasan kita? Dosa dan kesalahan. Itu bagian yang pertama. Lalu kemudian dilanjut dalam bagian yang kedua ayat 16. Dikatakan firman Tuhan dalam ayat 16 itu, berbahagialah, ini kata yang menarik, bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Yahweh. Kata Tuhan huruf kapital semua itu diganti dari kata Yahweh. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Yahweh.
Mereka hidup dalam cahaya wajahmu. Bapak Ibu, ada dua kata penting dalam ayat ini. Dua kata penting. Kata yang pertama adalah kata berbahagia. Dalam bahasa Ibrani ini adalah asher. Asre. Ada terjemahan yang berbeda dari satu kata asre ini. Ada Alkitab yang menyebut ini terberkatilah orang. Tetapi Alkitab LAI kita lebih memakai kata berbahagialah orang. Ada yang memakai terberkati, blessed. Ada yang memakai happy atau bahagia. Itu kata yang pertama, kata penting, berbahagialah. Kata penting yang kedua adalah bersorak-sorai, teruah dalam bahasa Ibrani. Apa arti teruah ini? Ini artinya the joyful sound. Suara yang menggembirakan. Itu arti kata penting yang kedua, teruah ini. Saya ingin menjelaskan kepada kita tentang ini. Semua orang Ibrani pasti tahu, mereka pasti paham betul jika disinggung kepada mereka peristiwa tentang Rosh Hashanah. Apa Rosh Hashanah ini? Rosh Hashanah itu adalah permulaan tahun. Bapak Ibu, jika kepada kita diingatkan bagaimana suasana permulaan tahun, saya yakin kita semua akan mengatakan betapa bergembiranya suasana permulaan tahun. Kesenangan, kebahagiaan, bahkan sampai ada petasan, betapa meriahnya acara pergantian tahun untuk memulai awal tahun. Itu juga yang dialami orang Yahudi. Ketika mereka memasuki awal tahun, Rosh Hashanah, mereka merayakan itu dengan suasana yang sangat membahagiakan. Dan mereka meniupkan sangkakala atau trompet yang sering disebut sebagai shofar. Shofar ini adalah instrumen musik, trompet atau sangkakala yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Dalam rangka ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika trompet itu, sangkakala itu dibunyikan, ketika shofar itu ditiupkan, apa yang terlintas dalam pikiran orang Yahudi? Semua mereka ketika mereka mendengar suara shofar, mereka akan mengingat tentang penyediaan Tuhan. Semua orang Yahudi ketika mereka paham shofar berbunyi, trompet berbunyi, pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan. Amang-inang, mereka paham betul bagaimana Yahweh itu menyediakan di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka berperang, trompet itu dikumandangkan, itu tanda Tuhan berpihak kepada mereka dan mereka pasti akan menang. Mereka mau melakukan peperangan. Kenapa? Tuhan menyediakan. Ketika Abraham disuruh Tuhan persembahkan anakmu, dia pergi mempersembahkan Ishak. Lalu kemudian Tuhan menyediakan. Apa yang Tuhan sediakan? Seekor anak domba tersangkut tanduknya di semak. Seekor anak domba nyangkut tanduknya di semak. Itulah anak domba yang akan menggantikan Ishak untuk dikorbankan. Dan kita tahu persis, dari tanduk domba itulah shofar itu dibuat. Trompet itu dibuat dari tanduk domba itu. Tuhan menyediakan untuk apa? Anak domba itu akan dikorbankan. Dalam perjanjian baru, Tuhan menyediakan bukan anak domba, Yesus Kristus. Untuk kemenangan kita, Tuhan menyediakan untuk kita. Dalam pemahaman inilah kita mau memaknai ayat yang kedua ini. Berbahagialah orang-orang yang tahu apa? Teruah. Orang-orang yang tahu untuk bersorak-sorai. Berbahagialah orang-orang yang tahu untuk teruah. Kemudian dikatakan, ya Yahweh, dalam terang kehadiranmu atau dalam wajahmu mereka akan berjalan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa orang-orang yang mengenal penyediaan Tuhan. Sekali lagi, orang-orang yang mengenal penyediaan Tuhan, merekalah yang akan berjalan di dalam Tuhan. Kita ingat,
Di dalam Tuhan, ini adalah ungkapan yang sangat penting dalam teologi Paulus. Berjalan di dalam Tuhan. Dalam Mazmur 89 ini, hanya orang-orang yang tahu, hanya orang-orang yang mengenal dan mengalami penyediaan Tuhan, merekalah yang akan berjalan di dalam Tuhan. Sehingga melalui ini kita perlu merenungkan, jika kita saat ini tidak sedang berjalan di dalam Tuhan, jika anak-anak kita itu saat ini tidak sedang berjalan di dalam Tuhan, kemungkinan kita atau mereka belum mengalami atau mengenal penyediaan Tuhan. Apa penyediaan Tuhan? Salib itu, Yesus yang mati untuk kita itu. Hanya ketika kita tidak paham dan menghidupinya, kita mau berbuat dosa dan kejahatan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita paham itu, menghidupi penyediaan Tuhan itu, kita pasti mau berjalan di dalam jalannya. Sehingga Bapak Ibu saudara terkasih, bagian yang kedua dari firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita, sangat penting bagi kita untuk mengenal penyediaan Tuhan itu. Ketika Tuhan menyediakan kemenangan bagi umatnya. Sekali lagi, ketika Tuhan menyediakan kemenangan bagi kita. Ayat yang berikut, ayat 17 dikatakan kepada kita. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilanmu, righteousness, mereka ditinggikan. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam ayat 17 ini ada korelasi. Ada hubungan sebab akibat. Itu artinya ada hubungan sebab akibat atau korelasi antara bersorak-sorai di dalam Yahweh dan juga ditinggikan. Tuhan mau kita melihat dalam bagian ini tentang kebenaran dan juga nama Yahweh itu. Kita mengingat nama-nama yang ada dalam Alkitab kita itu semua punya makna. Nama dalam Alkitab kita itu sinonim dengan karakter yang punya nama itu. Sehingga ayat ini mau menyampaikan kepada kita tentang karakter Yahweh itu sendiri, yaitu kebenaran. Karakter Yahweh kita itu adalah kebenaran. Dan ketika kita sudah mengetahui karakter dari Tuhan itu, yaitu kebenaran itu, Tuhan mau kebenaran itu menjadi atribut di dalam hidup kita. Kebenaran itu menjadi milik kita, ditempelkan kepada kita. Jika dikatakan ditempelkan, itu bukan milik kita. Kebenaran itu gak pernah menjadi milik kita, tetapi itu perlu ditempelkan kepada kita. Milik Tuhan menjadi milik kita. Karakter Yahweh itu harus kita miliki. Selanjutnya ayat 18. Sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Bapak Ibu saudara terkasih, ayat ke-18 ini berbicara tentang Tuhan yang memberi kuasa. Tetapi kita perlu belajar, ketika Tuhan memberi kuasa, Tuhan gak sembarangan memberi kuasa itu. Jika Tuhan tidak sembarangan memberi kuasa itu, kita juga gak boleh sembarangan memakainya. Ayat ini berbicara tentang Tuhan yang memberi kuasa supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk memanifestasikan the splendor atau kemegahan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kuasa, Bapak Ibu, Tuhan memberikan kekuatan atau kuasa. Kekuatan umat Tuhan seharusnya dipakai untuk memanifestasikan betapa hebatnya Tuhan itu. Untuk memanifestasikan betapa spektakulernya Tuhan kita itu. Kekuatan Tuhan tidak seharusnya kita pakai untuk keuntungan kita sendiri. Kekuatan Tuhan tidak seharusnya kita pakai untuk keuntungan, kemegahan diri kita sendiri. Apalagi kekuatan Tuhan tidak seharusnya kita pakai untuk menindas orang lain.
Tuhan mau melalui bagian ini kekuatan Tuhan kita pakai untuk memegahkan Tuhan. Memegahkan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Dan ini dihubungkan dengan ungkapan selanjutnya, karena engkau berkenan seperti kehendakmu Tuhan. Karena engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Kita belajar kekuatan Tuhan yang ada pada kita seharusnya kita pakai untuk membuat diri kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Kehendakmu Tuhan. Kekuatan kita membuat kita, kekuatan Tuhan yang ada pada kita membuat kita menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki, memenuhi segala keinginan Tuhan. Ada satu istilah yang menarik, yaitu tanduk, horn dalam bahasa Inggris atau heren dalam bahasa Ibrani. Bapak Ibu, tanduk ini adalah satu kata yang menunjuk kepada kemenangan. Ada makna kemenangan dari kata tanduk dalam Alkitab kita. Sehingga apa yang mau Tuhan katakan kepada kita, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita dari semua bagian dalam Mazmur 89 ini, Bapak Ibu, mari kita sadari bersama-sama, ketika kita menyembah Tuhan, ini Mazmur penyembahan. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memakai kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memegahkan Dia, untuk menyembah Tuhan. Alkitab kita katakan, hanya dengan cara itu kita semua akan masuk ke dalam kehendak Tuhan. Kita akan menemukan bahwa kita mengalami kemenangan di dalam cara yang sepantasnya, yaitu cara yang mulia. Cara yang sepantasnya di hadapan Tuhan kita adalah cara yang mulia. Sehingga cara yang sepantasnya itu yang seharusnya kita pilih dan kita jalankan. Kepada kita disampaikan Stefanus, dia mati dirajam. Stefanus dalam Perjanjian Baru, dia mati dirajam. Bagi semua musuh-musuh Stefanus, Stefanus itu kalah. Tetapi bagi Tuhan, dia menang, dia mati di dalam kemuliaan. Paulus, dia dihukum mati. Bagi para penuntutnya, dia kalah. Tetapi bagi Tuhan, dia menang dalam cara yang mulia. Yesus mati di kayu salib. Bagi para lawan-lawan Yesus, Yesus sudah kalah. Bagi para lawan-lawan Yesus, Yesus itu dikutuk. Karena ada ayat dalam Perjanjian Lama yang mengatakan, terkutuklah orang yang mati tergantung di atas kayu. Bagi musuh-musuhnya Yesus kalah, Yesus terkutuk. Tetapi bagi Tuhan, Yesus menang dengan mulia. Kita belajar melalui kebenaran ini. Ketika Tuhan membawa kita ke dalam kehendaknya, kita akan melihat kemuliaan kemenangan Tuhan. Kita bersama-sama akan melihat kemuliaan keselamatan dari Tuhan ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih, benarlah banyak sekali berkat yang tersedia untuk kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Sehingga pemazmur berkatakan, hari ini aku harus menyembah Tuhan. Kenapa? Banyak berkat yang mau Tuhan berikan kepada kita. Banyak manfaat yang bisa kita terima. Banyak manfaat yang bisa kita terima dalam kehidupan kita dari peribadahan kita kepada Tuhan. Sehingga kita harus mengingat ini di minggu ini. Banyak manfaat dari penyembahan kita kepada Tuhan. Lalu kemudian ayat ini ditutup dalam ayat yang terakhir, ayat 19. Dikatakan di sana, sebab perisai kita kepunyaan Yahweh, dan raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Bapak Ibu, dikatakan dalam bagian yang terakhir ini, sebab Yahweh adalah perisai kita. Jika disebut perisai, ini adalah kata untuk perlindungan, untuk pertahanan. Dan terkadang perlindungan itu dipakai juga untuk menyerang.
Ini kata shield atau perisai, kata untuk perlindungan dan juga pertahanan. Tuhan menyediakan perlindungan, pertahanan untuk kita. Artinya kita tanpa perlindungan, kita tanpa pertahanan, tetapi kita punya karena Tuhan menyediakannya. Jika kita mau perlindungan dari Tuhan, kita hanya akan menerimanya, menemukan perlindungan itu dari Tuhan sendiri. Kita tidak akan menemukan perlindungan dan pertahanan dari di luar Tuhan kita sendiri. Selanjutnya dikatakan, bagi satu-satunya yang kudus dari Israel, dialah raja kita. Satu-satunya yang kudus, Bapak Ibu, dari Israel, dialah raja kita. Menarik kesaksian setan tentang Yesus yang dicatat dalam Markus 1 ayat 24. Setan bersaksi di sana. Apa kata setan? Setan katakan kepada Tuhan Yesus, "Apa urusanmu dengan kami, Yesus dari Nazaret? Apa urusanmu? Engkau datang hendak membinasakan kami?" Lalu setan berkata, "Aku tahu siapa engkau." Siapa Yesus, kata setan? "Engkaulah yang kudus dari Allah." Bapak Ibu, dialah raja kita, kata Alkitab. Raja kita adalah siapa? Mesias sendiri. Siapakah Mesias itu? Dialah yang kudus dari Israel. Pertanyaan kritisnya, ada apa dengan kebenaran ini? Apa hubungannya kebenaran ini dengan kita di minggu ini? Hubungannya, Mesias yang kudus dari Israel ini dihubungkan dengan perisai. Kita less defense. Kita tanpa perlindungan, kita tanpa pertahanan. Inilah perlindungan dan pertahanan kita satu-satunya, Mesias kita sendiri. Tentu kita semua pernah mendengar ungkapan bintang Daud, ya. Semua kita pernah mendengar ungkapan bintang Daud, David Star. Saya mau sampaikan sebuah kebenaran tentang ungkapan bintang Daud ini. Memang dalam terjemahan bahasa Indonesia itu disebut sebagai bintang Daud, tetapi dalam bahasa Ibrani itu tidak pernah disebut sebagai bintang Daud, nggak pernah. Dalam bahasa Ibrani itu disebut Magen David. Magen artinya perisai. Magen itu artinya perisai. Sehingga bintang Daud yang sering kita pahami saat ini itu sebenarnya adalah perisai David atau Daud sendiri. Pesannya apa ini untuk kita? Ini menunjuk kepada Mesias yang kudus dari Allah, yang kudus dari Israel sendiri. Siapa dia? Alkitab kita tadi katakan dialah raja kita semua. Yang menjadi perisai kita adalah yang kudus sendiri. Yang menjadi perisai kita adalah raja kita sendiri. Sehingga hanya ada dalam hubungan perjanjian dengan dia, kita bisa berharap akan perlindungan dan pertahanan dari dia. Tanpa ada hubungan perjanjian dengan dia, tidak ada harapan akan perisai darinya. Artinya apa, Amang Inang? Hanya dalam hubungan perjanjian saja kita bisa berharap Tuhan melindungi kita. Ketika raja kita itu melindungi kita, tidak ada sehelai rambut pun dari kepala kita yang bisa tersakiti. Ketika yang kudus dari Allah itu menjadi perisai bagi kita. Memang kita bisa kehilangan nyawa kita. Itu para rasul yang 11 semua meninggal kehilangan nyawa karena kebenaran. Memang kita bisa kehilangan nyawa kita. Memang kita bisa menderita dengan sangat berat. Memang kita bisa dianiaya dengan sangat parah. Tapi janji Tuhan adalah bahkan di tengah-tengah situasi yang seperti itu pun Mesias kita itu, raja kita itu mampu melepaskan kita, mampu melindungi kita. Dia perisai bagi setiap orang yang percaya. Sehingga inilah keinginan Tuhan kepada kita.
Ketika Tuhan yang menjadi perisai bagi kita, gak perlu takut. Ketika Tuhan yang menjadi perisai bagi kita, gak perlu khawatir. Bahkan jika kita harus mati pun gak perlu takut dan khawatir. Tapi sebaliknya, jika dia tidak menjadi perisai bagi kita. Kenapa? Karena kita gak percaya. Jika dia tidak menjadi perisai bagi kita, kenapa? Karena kita tidak masuk dalam hubungan perjanjian dengan dia. Jika dia tidak menjadi perisai bagi kita, karena apa? Karena kita berdosa, karena kita berbuat jahat, maka kita harus sangat takut akan murka Tuhan yang sampai kepada kita. Kita harus sangat takut terhadap murka Tuhan yang akan datang kepada kita. Sehingga ada 5 pesan penting. Ada 5 pesan penting untuk kita dalam ibadah minggu kita hari ini. Yang pertama, tanpa anugerah Tuhan gak ada kebenaran. Tanpa anugerah Tuhan kita gak pernah benar. Gak ada kebenaran tanpa keadilan. Tetapi terima kasih kepada Tuhan, keadilan itu sudah ditetapkan. Tetapi kita juga dilepaskan dari penghukuman itu. Kasih setia Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, penting bagi kita untuk mengenal penyediaan Tuhan. Hanya orang-orang yang mengenal dan menghidupi, hidup di dalam penyediaan Tuhan, merekalah yang berjalan di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, Tuhan mau karakter dia, karakter Tuhan yaitu kebenaran, itu ditempelkan kepada kita. Karena kita tidak punya karakter itu karakternya Tuhan, kebenaran itu. Tuhan mau itu menjadi milik kita. Karakter Yahweh menjadi karakter kita bersama-sama. Yang keempat, kita belajar di minggu ini, kekuatan Tuhan harusnya kita pakai untuk memegahkan Tuhan, bukan memegahkan diri kita sendiri. Ketika kita memakai kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kemegahan Tuhan bisa terlihat, ketika itulah Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam kehendak-Nya. Sehingga kita bisa menemukan bahwa kita akan mengalami kemenangan dengan cara yang mulia. Yang terakhir, yang kelima, hanya dengan berada dalam perjanjian dengan Tuhan, hanya dengan berada masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan, Dia menjadi Tuhan kita, Dia menjadi Raja kita, karena Dialah satu-satunya yang kudus dari Allah, satu-satunya yang kudus dari Israel. Hanya dalam situasi itu kita bisa mengharapkan Dia menjadi Raja kita, dan juga Dia menjadi perisai bagi kita. Dia perisai satu-satunya orang-orang yang percaya dan dibaptis ke dalam namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa.